Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam keadaan sehat walafiat, tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 11 yang akan mengikuti PKL, praktek kerja lapangan di luar pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, jadi sebelum kalian terjun ke dunia kerja atau dunia lapangan, maka alangkah baiknya saya ingin menyampaikan partisipasi kerja dan disiplin kerja pada saat kalian berada di luar sekolah. Itu pertama pada waktu kalian melaksanakan prakrin. Yang pertama, saya akan menyampaikan tata tertib PKL dulu. Ini pada tahun sekarang, tahun 2020-2021. Pertama adalah mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam perusahaan atau tempat melaksanakan program prakrin. Jadi kalian ikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan atau instansi pemerintah. Kedua, berada di tempat praktek 15 menit sebelum praktek dimulai, berlaku sopan, jujur, tanggung jawab, berinisiatif, kreatif terhadap tugas-tugas yang diberikan dalam praktek. Jadi kalian pada waktu nanti prakrin hadir 15 menit atau 30 menit sebelum kalian melaksanakan prakrin. Seperti kalau di perusahaan atau tempat kalian prakrin jam masuk kerjanya jam 8, maka sebelum jam 8 kalian sudah hadir di tempat prakrin. Kemudian jangan sampai kalian terlambat, akan bikin malu. Nanti pada waktu Anda prakrin terlambat mulu, ini akan ditegur oleh pembimbing atau teman sejawat atau pejabat yang ada di tempat perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian seragam sekolah dan dalam keadaan tertentu memakai pakaian praktek. Tidak dibenarkan memakai pakaian bebas. Tapi tetap kalian memakai pakaian seragam, ikuti aturan yang ada. Jangan sampai kalian berpakaian bebas, kecuali ada restu atau izin dari tempat kalian bekerja. Umpamanya besok, pada pakai batik ya silahkan. Selain itu juga kalian terutama berpakaian yang rapi, yang sopan, rambut yang masih gondrong silahkan dirapikan dulu supaya tidak kelihatan acak-acakan, ya. Keempat, memberi salam pada waktu datang dan memohon diri pada waktu akan pulang. Jadi pada saat kalian datang, sampaikan salam, selamat pagi atau assalamualaikum, datang. Jadi jangan sampai kalian selunang selonong nggak jelas, ya. Jadi kalian pada saat datang pun tegurlah, sapalah orang-orang yang berada di sekitar kalian bekerja atau prakrin. Jangan songong, artinya ya, kita lagi butuh kepada mereka, kepada perusahaan, berlakulah yang sopan. Tuh. Baik datang maupun pulang, ya. Kelima, memberitahukan kepada pimpinan atau pembimbing lapangan jika berhalangan hadir atau bermaksud untuk meninggalkan tempat praktek. Mudah-mudahan sih jangan sampai ada yang tidak hadir. Hadir semua selama 3 bulan ke depan. Seperti kalian melaksanakan bekerja yang
sebenarnya. Jadi jangan sampai Anda tidak masuk atau sakit, Anda memberitahukan kepada pembimbing PKL, terutama satu, nanti pembimbingnya akan menyampaikan kepada perusahaan. Yang keenam, membicarakan dengan secara segera kepada pembimbing lapangan, ketua kelompok, atau petugas yang ditunjuk apabila mengalami kesulitan. Jadi apabila kalian mengalami kesulitan dalam prakerin, silakan bekerja sama atau minta arahan kepada orang yang berada di sekitar lingkungan kita prakerin. Jangan malu-malu ya, malu bertanya, sesat di jalan itu ada pepatah ya. Andai kata kalian tidak jelas, silakan bertanya kepada teman, kepada kawan, kepada pejabat atau staf yang berada di ruangan tersebut. Mentaati peraturan dalam menggunakan peralatan dan bahan yang akan dipakai dalam praktek. Jadi kalian pada waktu praktek, apabila mempergunakan alat atau bahan yang akan dipakai, izin dulu ya, atau meminta restu dulu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang yang berwenang ya, karena takutnya nanti ada kerusakan atau salah dalam pelaksanaan praktek ya. Kemudian membersihkan dan mengatur kembali peralatan dengan rapi seperti semula setelah melakukan praktek. Jadi kalian pada waktu prakerin datang rapi, bersih, pulang pun harus rapi dan bersih. Itu diantaranya. Jadi jangan sampai Anda datang ruangan tempat kita bekerja, di sana berantakan, Anda inisiatif sendiri, rapikan sendiri. Ya, ini akan membuat suatu plusnya kalian. Oh iya, anak ini rajin datangnya, bersih-bersih juga. Jangan sampai kalian tidak membersihkan atau tidak mengatur kembali peralatan yang kita pakai. Siswa dilarang ini pada waktu prakerin. Pertama, merokok di tempat praktek atau tidak boleh. Makanya tahan dulu selama kalian berada di tempat praktek. Kedua, menerima tamu pribadi sewaktu melaksanakan praktek. Jadi kalian tidak menerima tamu siapapun ya, kecuali tanpa seizin orang yang berkewenangan di tempat praktek. Mempergunakan pesawat telepon atau peralatan lainnya tanpa seizin perusahaan. Ya, jadi jangan main pakai-pakai saja. Kalian mentang-mentang praktek, di situ tidak boleh. Ya. Kemudian sanksi-sanksi atau pelanggaran-pelanggaran tata tertib prakerin ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Pertama, peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis, ya, penggagalan prakerin dinyatakan tidak lulus program prakerinnya, ya, atau dikeluarkan dari sekolah. Kemudian partisipasi kerja, Anda bisa mengemukakan bahwa keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Ya, partisipasi kerja yaitu ada yang namanya partisipasi kerja, keterlibatan emosi, mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok. Ya, jadi kalian harus berpartisipasi. Keterlibatan emosi dan mental pegawai, motivasi untuk menyumbang, penerimaan tanggung jawab. Ya, aspek partisipasi kerja tadi sama, ya, pegawai
keterlibatan emosi dan mental, motivasi untuk menyumbang, penerimaan tanggung jawab. Ya, persyaratan partisipasi kerja, waktu yang memadai untuk berpartisipasi, potensi keuntungan harus lebih besar daripada biaya yang diperlukan, relevansi dengan minat pegawai, ya, kemampuan pegawai harus memadai, ya, kemampuan timbal balik, kemudian tidak merasa terancam oleh pihak tertentu. Kemudian ada keuntungan partisipasi, yaitu output menjadi lebih tinggi, kualitas kerja, motivasi kerja, harga diri pegawai lebih menjadi tinggi, dan lain sebagainya. Ada beberapa poin, silakan ya dibaca. Jadi saya pesan kepada kalian, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik diri sendiri. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti pada saat kalian prakerin, jadi perlu dicamkan bahwa jangan sampai mencoreng nama baik sendiri, nama keluarga dan orang tua, apalagi nama instansi. Apabila kalian rajin, disiplin pada waktu prakerin, maka orang-orang di sekitar kita nanti pada waktu lulus itu akan dicari lagi. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini untuk kelas 11 dalam rangka menghadapi prakerin atau praktek kerja lapangan di instansi pemerintah atau di perusahaan-perusahaan. Terima kasih atas kurang lebihnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.